الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayyuha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah sholatin rahimakumullah. Dalam suasana gembira merayakan hari raya Idul Adha, kita semua kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini melantang takbir dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita mengagungkan dan memuji asma Allah, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan menghayati kalimat takbir dan tahmid ini akan terwujud pengertian dan pemahaman dan relung hati kita masing-masing, yang betapa kecil dan kerdilnya kita sebagai manusia berhadapan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kearogansian, kesombongan, keponakan, ketakaburan yang disebabkan oleh jabatan, status sosial haruslah kita sampaikan, karena yang demikian itu tidak akan abadi. Sama dengan kepanahan alam termasuk manusia itu sendiri yang kedudukannya sebagai elemen terkecil daripada alam ini. Marilah kita membuka mata, telinga, hati kita, menyaksikan salah satu tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus satu perumpamaan yang sangat besar. Marilah kita melihat bagaimana umat Islam yang telah kembali menuju tempat dilaksanakan sholat Id, seraya mengingat akan suatu hari di mana semua manusia sejak diciptakan Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan pada suatu hari yang oleh Allah di dalam Al-Quran disebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak yang datang kepada Allah hanya orang-orang yang mempunyai hati yang selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Hari ini adalah hari istimewa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan sebagai hari raya atau hari raya Kurban, karena pada saat ini jutaan umat manusia berasal dari seluruh dunia sedang bertenggelam dalam pelaksanaan ibadah haji dengan memandangkan takbir dan talbiyah silih berganti. Dan pada hari ini pula kita mengenang peristiwa sejarah yang agung yang menyebabkan dua tokoh besar, dua orang Rasulullah yang tetap akan dikenang sepanjang zaman. Setiap kita merayakan Idul Adha, pasti kita akan kembali mengenang sejarah peristiwa berkurban yang telah dilakoni oleh dua orang hamba Allah yang ikhlas melaksanakan perintah Tuhan seperti yang tertulis dan terpahat di dalam rangkuman ayat dalam Al-Quran yang sangat indah bahasanya, di mana dituliskan dalam satu dialog terakhir antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Di situ Nabi Ibrahim ditugaskan untuk mengorbankan putra kesayangannya. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, sang ayah yaitu Nabi Ibrahim mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi yang benar bahwa ia harus mengorbankan putra kesayangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam penuh memikirkan ujian yang sangat berat yang ia hadapi. Dapat kita bayangkan sendiri bagaimana kebiasaan hati sang ayah ketika sama mendapatkan generasi penggantinya dan setiap tahun lamanya, dan bagaimana dengan kecintaan terhadap putra tunggalnya tiba-tiba tidak dikampungkan dan diruntut nyawa oleh tangannya sendiri. Tentu suatu konflik batin yang bergejolak yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam antara kecintaan kepada anak dan ketaatan memenuhi perintah ilahi. Namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar dan lebih di atas daripada cintanya kepada anak, istrinya, harta benda dan materi keduniaan lainnya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam jauh lebih memilih perintah Allah yang diwahyukan lewat mimpi yang benar tanpa memperhitungkan serta memperdulikan konsekuensi akibat dari suatu pelaksanaan ibadah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak putranya dengan mengadakan dialog sebagai bentuk komunikasi antara sang ayah dan anak dalam rangka mendidik serta membina hubungan yang baik antara ayah dan anaknya, ditata oleh satu ikatan batin kasih sayang, ketaatan dan kepatuhan. Dalam dialog dia seperti yang dituliskan dan difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran,
Ya bunayya arati manami adbahuka fandur ma tara. Wahai anakku, sungguh ayahmu ini melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa yang akan menjadi keputusanmu. Ismail sebagai anak patuh dan taat kepada orang tua, melahirkan dan membesarkannya. Spontanitas menjawab, ya abadi, is'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah kau akan mendapatku sebagai orang-orang yang termasuk orang-orang yang sabar. Dalam suasana peristiwa yang sangat menakutkan itu dan detik-detik yang amat menegangkan, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa bukanlah Ismail yang tersembelih karena kuasa Allah dan kasih sayangnya, tiba-tiba Allah mengganti dengan seekor kibas yang besar yang di dalam Al-Quran disebutkan wa fadainahu bidibhin adi, dan kami ganti dengan sesembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah proses sejarah berkurban maka sebagai dialog dari peristiwa penting Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi orang yang mampu supaya melaksanakan kurban setahun sekali pada hari raya Idul Adha. Berkurban memiliki makna yang bernilai mulia bila mana esensi atau hakikat berkurban itu dapat kita tangkap dengan baik. Jadi berkurban bukanlah sekedar ritual tanpa makna atau tradisi tanpa arti. Berkurban harus mampu mengubah perasaan takutnya untuk menghayati hikmah di balik pelaksanaan ritual tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya secara manusiawi yang menurut Nabi dikira orang biasa bahwa tugas itu sesuatu yang amat sulit diterima. Akan tetapi buat keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah suatu kemuliaan dan kemuliaan. Keluarga Nabi Ibrahim justru menyambut tugas itu dengan sukacita lantaran kesempatan berkurban, sesuatu yang paling berharga bagi dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'lamu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sama memperoleh kebajikan hingga kalian menginfakkan sebagian harta kalian yang kalian cintai. Rasa sukacita yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban dilandasi atas pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, anak, istri, harta, pangkat, dan jabatan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagaimanapun kondisinya, perintah Allah harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Tanpa melihat untung, rugi, enak, tidak enak, mudah, sulit, berat atau ringan. Sikap yang seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dianugerahi oleh Allah sebagai imam, pemimpin, teladan dan idola. Kehormatan tersebut tidak mungkin diraih tanpa Nabi Ibrahim alaihissalam didampingi oleh istri yang salihah, anak yang saleh, seperti dilukiskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Nasyaitanirrahim. Wa ini bertanya Ibrahim wa qawluhu min kalimatin fa'atanahum qala ja'aluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu akhdhu dhalimin. Perhatikanlah ketika Allah memuji Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga untuk keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Pada zaman modern ini
yang sophisticated dan canggih ini, atau zaman yang akhir ini yang masyarakat Indonesia menamakan sebagai zaman reformasi, tanpa jelas dan tidak terbantahkan bahwa logika lingkungan, cinta dunia telah merubah mencemari perilaku hidup dan kehidupan manusia, di mana manusia dipandang sebagai objek bukan lagi sebagai subjek. Karena dari manusia ditentukan seberapa jauh dari materi yang dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehormatan manusia tergantung dari label-label keduniaan yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Maka wajarlah jika manusia zaman sekarang ini merasa asing, bahkan hidup dalam kebingungan di atas bumi yang melahirkannya. Bahkan justru kehilangan moral inilah yang menjadi akar dari segala permasalahan mengapa krisis multidimensi di negara Republik yang berjatuh cinta ini terjadi. Oleh karena itu, penyembelihan kurban hari ini setelah sholat Id sepantasnya membuat kesadaran baru ke dalam individu setiap manusia. Kesadaran baru itu ialah memahami akan hakikat keberadaan manusia yang hidup di alam kanak. Namun sayang, pada kenyataannya makna dan kerelaan berkurban masih kurang mendapat perhatian dan penghayatan yang memadai, karena masih banyak di antara yang berperan di dunia mana ini cuma menanggung pengorbanan yang lain. Bahkan ada kebetulan dia menjadi seorang atasan berpangkat dan berkedudukan, maka diperasnya bawahannya agar sudi berkorban baginya demi kenikmatan egonya. Ada kala pengorbanan tenaga, pengorbanan perasaan, kesenangan, bahkan suatu ketika meningkat menjadi pengorbanan jiwa. Berkorban jauh lebih baik dan lebih mulia daripada menjadi korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Penyembelihan kurban merupakan satu tindakan penundukan dan penguasaan kecenderungan hewani dalam diri manusia yang berkeinginan melakukan perbuatan kekejian dan kejahatan. Kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan, akan tetapi yang dikorbankan bukan manusia, bukan pula kemanusiaan, namun yang dikorbankan adalah binatang ternak. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahf ayat 37. Alhamdulillah seperti wa'id minasyaitonir rajim. La ya'lamu muha wa la yuballa walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharakum latukabbirullaha hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikianlah yang diperuntukkan binatang ternak itu bagimu. Semoga kamu mengagungkan Allah kalau berkenan menunjukkannya kepadamu, lalu berikanlah kepada kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, di samping itu lewat ajaran perintah berkurban, Islam mengajarkan, mendidik serta menyadarkan umat ini sebagai kebangkitan kepekaan kepedulian sosial kita kepada sesama saudara yang lain, yaitu membantu pembinaannya, pengentalan persaudaraan yang hakiki, cinta kasih dan tanggung jawab antara sesama umat, serta terwujudnya pemerataan pendistribusian protein untuk meningkatkan gizi masyarakat dan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai penutup dan uraian khutbah ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia tidak dibenarkan mengorbankan manusia yang lainnya untuk satu kepentingan sekalipun adalah kepentingan Tuhannya. Yang kedua, seorang dituntut berkorban baik harta, jabatan, kedudukan, bahkan jika sekalipun jiwanya, tetap jangan sekali-kali membawa efek merugikan orang lain. Lebih baik berkorban daripada mengorbankan atau menjadi korban orang lain. Yang ketiga, nilai pengorbanan tidak dilihat dari kuantitas, tetapi dinilai dari kualitas ketulusan dan keikhlasan. Yang keempat,
makna ini. Makna lain daripada berkorban adalah upaya mereformasi diri dengan jalan menyembelih serta membunuh watak tabiat hewani yang kita miliki, seperti mau menang sendiri, tamak, rakus dan bakhil, gila kekuasaan, ambisi yang tak terkendali, sombong dan arogansi, iri hati, dengki, tidak mau mendengar nasihat yang benar, dan segala sifat yang jadi dan seperti. Yang kelima adalah ibadah kurban dengan aspek ilahiyah, di samping aspek ihsaniyah dan sebagai aspek insaniyah adalah membuka kantaran persaudaraan dan silaturahmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Mengakhiri khutbah kita pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan niatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengangkat tangan dan memohon doa kepadanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya Allah ya Sajjad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul merayakan hari yang Engkau agungkan, hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia, khususnya manusia yang mengakui keberadaan serta kebesaran-Mu. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu kiranya senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepadamu dan kasih sayang kepada kami, sehingga kami mampu menjalankan semua yang Engkau perintahkan dan meninggalkan semua yang Engkau larang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang senantiasa mendengar semua pengaduan hamba-Nya, anugerahilah kami rezeki yang mulia serta hati yang ikhlas untuk senantiasa rela berkorban demi memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, anugerahkan pula kepada kami hati yang pandai bersyukur, sehingga kami dapat mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon pula kiranya Engkau memberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan dunia, seperti berbagai krisis dan bencana yang sedang dihadapi oleh khususnya bangsa Indonesia sekarang ini. Sangatnya bantuan-Mu lah yang senantiasa kami harapkan untuk mengatasinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan rezeki yang Engkau berkati dan jadikan rezeki itu sebagai alat untuk memperkokoh silaturahmi di antara kami dan bukan menjadi bala atau sumber bencana atas kami. Ya Allah, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan ayah ibu kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, perkenankanlah semua permintaan kami. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله